ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Ta'ala, di mana sampai detik ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat dan rahmat atau kasih sayangnya kepada kita, hingga kita masih dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas duniawi dan ukhrawi. Sebagaimana kita ketahui, seluruh dunia saat ini berada dalam masa berjangkitnya virus, sehingga membuat sedikit tatanan kehidupan, baik kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi, termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan seperti yang kita lakukan sekarang, tidak seperti biasanya lagi. Semua tentu berdampak, tapi yakinlah bahwa semua hanyalah ujian dari Allah Ta'ala. Karena setiap musibah yang menimpa dimanapun itu, mau dia terjadi gempa kah, banjir kah, gunung meletus kah, atau apapun namanya, tidak bisa kita hukumi bahwa dia adalah hukuman untuk kaum itu. Untuk kaum di kampung itu misalnya terjadi gempa karena orangnya jahat-jahat, enggak, belum tentu. Banyak pula orang baik yang menjadi korban. Maka dalam setiap musibah yang Allah timpakan, pasti akan selalu ada tiga hal, yaitu hukuman bagi orang-orang kafir dan zalim, teguran bagi orang-orang yang lalai, dan peningkat derajat bagi orang-orang yang beriman yang menjadi korban dalam musibah tersebut. Dan ini adalah bagian dari keniscayaan keimanan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia itu merasa bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman sementara mereka belum diuji? Mengaku sebagai muslim, mengaku sebagai hamba Allah, tapi belum datang ujian kepada mereka? Padahal telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Dan dengan ujian itulah Allah mengetahui mana yang jujur dalam imannya dan mana yang dusta. Nah, disinilah bahwa ujian itu pasti ada dan kita pasti menghadapinya. Dan satu keyakinan pula kita sebagai orang-orang yang beriman, ujian Allah tidak mungkin melampaui batas kemampuan kita sebagai hamba. Makanya setiap orang ujiannya beda-beda. Dan setiap orang yang teguh dan pasrah hanya berserah kepada Allah pasti akan mampu melewati ujian-ujian tersebut, meski orang lain melihatnya sangat menderita. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka apa sih yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini? Mempertahankan iman, mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, mempertahankan kesolehan, dan ingat, bukan hanya kesolehan individu, tapi juga kesolehan sosial kita. Apalagi di masa sekarang tentu banyak orang-orang yang makin menderita kehidupannya. Maka jadilah bagian dari solusi di mana sebenarnya Allah, hikmah dari banyaknya musibah adalah Allah memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu untuk menjadi bagian dari solusi itu, menjadi
penolong kaum-kaum yang lemah. Dan ini pula yang akan menjadikan orang itu selamat dalam era musibah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba bila si hamba itu mau menolong saudaranya. Maka kalau mau selamat dari musibah, banyak-banyak nolong orang lain. Mumpung kita masih mampu. Apapun, dengan tenaga, pikiran, dana terutama, termasuk doa. Jadi banyak menolong orang lain akan menyebabkan kita terhindar dari musibah atau dikuatkan oleh Allah bila memang terjadi musibah. Nah, itu yang kita mintakan. Berikutnya adalah senantiasa aktif dalam dakwah. Karena kunci dari dakwah itu hanya dua kata, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mengajak orang lain untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Mengajak orang lain berbuat baik memang dirasa adalah sebuah hal yang boleh dibilang lebih mudah dan bisa diterima lebih banyak orang. Tetapi mencegah kemungkaran, disinilah tantangannya, dan hanya hamba-hamba Allah pilihan yang mampu melakukannya. Para nabi, orang-orang bersama mereka, dan para aulia, itulah orang-orang yang teguh menentang kemungkaran, apapun resiko yang mereka hadapi. Maka menjadi sirah para ulama, para pejuang, para mujahid di jalan Allah, bahwa ketika mereka menentang kemungkaran, mereka mendapatkan siksaan dari orang-orang yang tidak suka, dari hatta termasuk kepada penguasa. Maka betapa banyak kita melihat para ulama yang mati di penjara hanya karena mereka mempertahankan keyakinan mereka untuk mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh siapapun. Dan umumnya orang-orang zalim yang paling mereka hindari adalah pencegahan kemungkaran. Maka kelompok-kelompok ghazwul fikri, perang pemikiran yang melanda kita saat ini, inilah yang paling mereka hindari dari Islam. Karena Islamlah agama satu-satunya boleh dibilang yang mencegah kemungkaran. Mereka maunya adalah setiap orang bebas melakukan apapun yang mereka mau selama tidak merugikan orang lain, dalam versi mereka. Maka setiap orang yang usil terhadap keinginan-keinginan mereka akan dianggap intoleran, akan dianggap radikal, atau apapun jualan-jualan lainnya. Makanya kita lihat bagaimana orang-orang zalim, bahkan para penjajah zaman dahulu pun tidak pernah menutup masjid, tidak pernah menutup pesantren, kecuali kalau pesantren itu dijadikan tempat pergerakan kemerdekaan. Semua tetap bisa berjalan. Bahkan orang-orang zalim itu maunya mereka adalah, wahai Pak Kiai, wahai Pak Ustadz, silahkan Anda beribadah. Kalau perlu kami bangunkan masjid yang begah buat Anda, tapi jangan sekali-kali usil kalau kami mau berzina, kalau kami mau mabok, kalau kami mau riba dan lain sebagainya. Maka dari itu biasanya adalah pencegah kemungkaran inilah yang akan dimusuhi. Itulah yang terjadi dalam sirah atau sejarah umat-umat terdahulu, termasuk di kalangan Bani Israel misalnya. Allah Ta'ala mengingatkan kita akan kisah mereka, dan akan senantiasa ada orang-orang yang akan mencegah kemungkaran di kalangan mereka sekalipun. Sebagaimana yang Allah abadikan dalam surah Al-A'raf misalnya, ketika mereka melakukan pelanggaran tetap memancing ikan atau mengambil ikan di hari Sabtu, maka ada sebagian atau segolongan orang yang ulama-ulama mereka yang berusaha untuk melarang. Lalu oleh sebagian yang lain yang tidak ikut melakukan dosa itu, tetapi mempersoalkan, kenapa kalian melarang ini? Lima ta'adzuna qauman Allahu mu'adzibuhum aw muhlikuhum, Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum azaban syadida. Kenapa kalian mengajari orang-orang yang udahlah biarin Allah saja yang akan mencelakakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang pedih? Apa jawaban para muslihun ini? Ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan permohon maafan kami kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kami telah melakukan dan jangan siksa kami. Satu. Yang kedua, wa la'allahum yattaqun. Siapa tahu mereka masih ada yang mau dengar. Akibatnya apa? Di ayat berikutnya adalah falamma nasu ma dzukiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su. Kata Allah, ketika mereka sudah lupa, ketika mereka sudah melanggar, sudah bermaksiat semua nih, maka siapa yang diselamatkan? Orang-orang yang melarang pada keburukan. Itulah yang diselamatkan oleh Allah dari azab.
Wa akhadna alladzina zalamu bi'adzabim ba'isim bima kanu yafsuqun. Dan orang-orang zalimlah yang kami hukum dengan azab yang pedih lantaran kefasikan mereka, yaitu orang-orang yang melanggar. Dan menurut sebagian ahli tafsir, termasuk orang-orang yang mendiamkan, karena yang mendiamkan kemungkaran juga termasuk orang-orang yang zalim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau sudah begini, maka tentu tak ada lagi yang bisa kita lakukan selain berserah diri kepada Allah Ta'ala. Berserah diri kepada Allah dalam arti kita menyadari penghambaan kita, bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang lemah. Tak ada yang bisa kita lakukan untuk mengatasi problem, bahkan problem hidup kita sendiri pun kita tidak bisa, kecuali kalau kita hanya berserah kepada Allah Ta'ala. Maka dari itulah, ketika orang sudah pasrah dan hanya berserah kepada Allah, saat itulah syaitan-syaitan pun tidak akan mampu lagi menggoda. Bahkan penyakit-penyakit pun hilang. Makanya tidak heran apabila ada beberapa penelitian, ada terapi sholat tahajud, ada terapi sholat duha dan lain sebagainya, yaitu ketika orang telah melakukan sesuatu dengan ikhlas dan memasrahkan diri, secara otomatis ada hormon-hormon dalam dirinya yang bekerja aktif, membunuh virus-virus yang ada, membunuh sel-sel jahat yang ada dalam tubuhnya, termasuk sel-sel kanker. Ini semua itu tadi, ketika orang telah pasrah, ikhlas, dan hanya menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, ini perlu dilatih tentunya. Tidak bisa setiap orang mendapatkannya dengan mudah. Pelatihan itu tiada lain dan tiada bukan adalah memulai dengan perbuatan-perbuatan baik dimanapun, kapanpun, yang mudah kita lakukan. Perbuatan baik apa yang mudah kita lakukan saat ini? Kita mudah untuk bersedekah, bersedekahlah. Kita mudah untuk berpuasa, berpuasalah. Kita mudah untuk melakukan salat sunnah, ada kesempatan, lakukanlah. Karena dari situ, sebagaimana kata seorang tabi'in, Urwah ibn Zubair rahimahullah, bahwa kebaikan itu punya saudara. Bila dia hinggap di satu orang, maka dia akan memanggil saudara-saudaranya yang lain. Awalnya dia cuma rajin sedekah, lama-lama dia akan rajin sholat sunnah, lama-lama dia akan rajin baca Quran, lama-lama dia akan rajin sholat malam, dan seterusnya. Begitu pula sebaliknya, kejahatan itu bila hinggap pada satu orang, maka dia akan memanggil saudara-saudaranya yang lain. Awalnya dia cuma ribah, lama-lama dia bisa minuman keras, lama-lama dia bisa berzina, lama-lama, dan seterusnya. Maka lakukan kebaikan sekecil apapun bila ada kesempatan, dan hindari keburukan sekecil apapun, meskipun itu kita anggap sebagai satu perbuatan yang kecil. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah di hari yang mulia ini, di saat-saat terkabulnya doa ini, mari kita haturkan permohonan terikhlas kita kepada Allah Ta'ala, agar kita diselamatkan di dunia dan di akhirat, dan meraih puncak kebahagiaan dan keinginan seluruh orang yang beriman, yaitu husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala ta'atika wa ta'ati rasulik.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم